Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan menjelaskan mengenai project website yang kami buat. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Rafli Rizky Ramadan, dengan NIM 1924 1010 2077 Prodi Teknologi Informasi. Selanjutnya teman saya. Dan saya sendiri Muhammad Saiful Komarudin dengan NIM 1924 1010 2047 dari Prodi Teknologi Informasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai website yang kami buat. Nah, yang pertama yaitu latar belakang kami membuat ini. Nah, latar belakangnya itu pada saat ini pariwisata menjadi salah satu cara bagi daerah untuk meningkatkan pendapatan serta melambungkan nama daerah tersebut. Indonesia dengan keanekaragaman budaya dan adatnya mempunyai potensi dalam mengembangkan pariwisata. Namun, pada suatu daerah dalam penyampaian promosi dan informasi mengenai destinasi wisata masih kurang maksimal. Sehingga kami membuat sebuah website dengan judul Trip to Indonesia. Dalam website ini sudah cukup lengkap mengenai destinasi wisata yang ada di Indonesia. Nah, website ini dibuat agar membantu memproses dalam menyebar informasi wisata yang ada di Indonesia. Website ini juga bisa memesan tiket untuk masuk dalam destinasi wisata tersebut. Nah, dikarenakan pada pandemi ini tempat wisata terkadang dibatasi akses atau jumlah pengunjungnya. Agar lebih rinci dalam menyampaikan informasi COVID-19 pada website ini juga kami beri berita mengenai jumlah orang yang positif pada daerah destinasi wisata yang dipilih oleh pengguna. Nah, pada awal tampilan ini terdapat navbar. Nah, navbar ini di pojok kiri atas terdapat logo, lalu ada home, destination, news, kontak, dan login. Nah, pada tampilan awal ini terdapat ini search for your destination. Nah, di sini kita bisa menginputkan nama destinasi yang kita inginkan. Misal kita mau ke Lombok, ke Bali, ataupun ke Surabaya atau destinasi wisata lain. Nah, pada sisi kanan terdapat 3 buah sosial media. Nah, 3 buah sosial media ini yaitu sosial media yang pihak travel atau pihak yang membuat website ini. Apabila diklik Instagram ini, maka dia akan masuk ke Instagram, link ke Instagram. Selanjutnya apabila kita klik yang Facebook, maka dia akan menglink ke Facebook. Dan juga apabila kita klik yang Twitter, maka dia akan masuk ke Twitter, sosial media Twitter. Selanjutnya kita ke bawah. Nah, di sini terdapat more popular destination atau destinasi yang paling populer. Di sini terdapat Gunung Bromo, Raja Ampat, Pulau Padar, Tanah Lot, dan juga di sini terdapat lokasi dari destinasi wisata tersebut. Nah, lokasinya seperti Gunung Bromo ini ada di Jawa Timur, Raja Ampat ini ada di Papua, Pulau Padar ini ada di NTT, dan juga Tanah Lot ini ada di Bali. Nah, di sini ada more destinasi. Jika diklik maka dia akan pindah ke destinasi. Nah, di bawah ini terdapat our service. Nah, di sini terdapat informasi mengenai penerbangan, informasi penerbangan atau pemesanan tiket penerbangan terdapat di sini juga. Nah, di sini juga kita bisa melihat informasi mengenai pembookingan hotel atau pemesanan hotel pada tujuan destinasi wisata yang dituju oleh pengguna. Nah, di sini terdapat tour paket atau paket apa yang mau dipilih oleh si pengguna website ini. Misal paket wisatanya mau kemana, dan juga di situ juga ada terdapat informasi mengenai harga. Nah, di sini terdapat about atau tentang. Nah, tentang ini mengenai website ini. Nah, website ini terdapat kapan dibuat, terus kenapa website ini dibuat, dan
fungsi dari website ini untuk apa terdapat di informasi di sini. Lalu kita scroll ke bawah lagi. Nah, di sini terdapat our team. Nah, our team ini siapa sih yang membuat website ini? Yang pertama ini terdapat gambar atau foto sang pembuat website ini dan juga namanya dan juga deskripsi singkat mengenai data diri. Yang untuk yang awal ini pembuat awal, dan juga di sini ada yang pembuat kedua. Di sini terdapat foto dari pembuat, nama, dan juga deskripsi mengenai pembuat ini. Nah, di sini ada order now. Jika diklik maka dia akan pindah ke halaman order. Nanti kita akan uji coba atau kita akan coba. Nah, di bawah ini terdapat logo. Setelah itu alamat website ini di mana, atau pihak pengelola website ini di mana, dan juga di sini terdapat kontak atau email yang bisa dihubungi. Nah, di sini ada sosial media. Apabila diklik ini akan pindah ke link sosial media yang seperti saya jelaskan pada awal video tadi. Nah, di sini ada navigation. Nah, navigation ini apabila kita klik home maka dia akan pindah ke halaman home, dan apabila kita klik navigasi apabila kita klik destinasi maka dia akan pindah ke halaman destinasi, dan apabila kita klik news maka akan pindah ke news, dan apabila kita klik ke kontak maka dia akan pindah ke kontak. Seperti saya contohkan ini, dia diklik home maka akan pindah ke home seperti ini. Nah, yang saya jelaskan yaitu pada ini want to join with us. Nah, apabila kita klik tombol ini, nah maka dia akan pergi ke halaman order. Nah, di halaman order ini tampilan awal sama seperti tampilan di home. Terdapat header atau navbar ini masih tetap tampil di sini, dan juga di sini ada sosial media yang membuat website ini. Nah, apabila diklik satu persatu maka dia akan ngelink ke sesuai input, sesuai klikan ini yang saya sudah seperti yang saya jelaskan pada halaman home tadi. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita bisa milih paket destinasi wisata. Yang pertama kita mau pilih destinasi wisata kemana, dalam mau ke Bromo. Terus di sini juga kita bisa memilih tanggal, bulan, dan tahun. Kita mau kapan, mau ke destinasi Bromo, mau tanggal apa, terus dan juga bulan apa, dan bisa tahun. Nah, di sini terdapat user bisa menginputkan berapa orang sih yang mau ke destinasi itu. Misal kita inputkan 5 orang. Nah, order name ini siapa yang mendaftarkan atau mengorder ke wisata ini. Misal saya masukkan ini nama saya di sini. Lalu kita bisa menginputkan phone number atau kontak yang bisa dihubungi pihak pembuat website ini untuk melanjutkan orderannya. Nah, apabila sudah maka diklik order now. Lalu kita scroll ke bawah. Di sini terdapat footer yang sama seperti di home tadi. Nah, selanjutnya kita ke halaman destinasi. Nah, di destinasi ini terdapat tampilan awal seperti ini. Nah, di sini nih sama seperti tampilan home. Di sini terdapat 3 sosial media yang membuat website ini. Apabila kita scroll ke bawah, maka di sini terdapat where to go, kemana kita pergi, bisa menginputkan wisata mana aja yang pergi. Terus selanjutnya di sini ada tanggal kapan kita mau pergi, dan juga travel type-nya seperti apa, dan diklik search. Kemudian kita scroll bawah. Di sini terdapat nama-nama destinasi wisata dan juga harga tiket masuk seperti Gunung Bromo, Raja Ampat, Pulau Komodo, dan Tanah Lot, dan juga harga tiket masuknya tertera di sini. Apabila kita scroll ke bawah lagi maka sama seperti tampilan pada pada tampilan home. Di sini terdapat order now. Apabila diklik order now maka dia akan ke halaman order now, dan juga di sini terdapat
footer. Nah, fungsinya itu sama seperti yang home tadi. Jadi di semua navbar ini nanti terdapat header seperti ini dan juga footer. Nah, fungsinya itu sama semua apabila tombol-tombol ini diklik. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan ini mengenai, misal saya ingin ke Gunung Bromo. Nah, ketika diklik ini, nah, di sini terdapat keterangan mengenai destinasi wisata. Nah, di sini tadi misal ada wisata Gunung Bromo, di sini ada keterangan Gunung Bromo atau tampilan mengenai destinasi wisata yang telah ditunjuk. Di sini juga ada sosial media pembuat website ini. Apabila kita scroll ke bawah, nah di sini terdapat deskripsi mengenai wisata yang sudah ditunjuk oleh user. Misal di sini mengenai Pulau Komodo. Nah, Pulau Komodo ini seperti apa sih destinasinya? Terus habis itu di sini terdapat kayak travelnya, pihak travel ini hari pertama itu ngapain aja, terus hari kedua itu ngapain aja. Dan juga apabila kita scroll ke bawah terdapat footer. Nah, footer ini fungsinya sama seperti yang saya jelaskan pada awal video tadi. Nah, selanjutnya tampilan website ini akan dijelaskan oleh teman saya. Lanjut ke news. Secara umum tampilan semua page pada website ini kami buat menggunakan bahasa HTML dan CSS. Namun ada satu page yang khusus, yaitu di sign up, nanti akan dijelaskan. Dia menggunakan sedikit JavaScript. Nah, untuk tampilan news ini pada awalnya di bagian headernya sama seperti tampilan tampilan halaman yang lain. Ada itu kontak us dan gambar background serta ada sosial medianya. Scroll ke bawah. Di bagian yang membedakan dia dengan page yang lain itu di bagian kontennya. Di bagian kontennya itu ada news atau berita, update berita terkini tentang tempat wisata yang akan dituju, sehingga akan membantu user nanti untuk mengetahui kejadian apa sih yang akan terjadi, kejadian apa yang sedang terjadi di lokasi tempat tujuan kita traveling atau berliburan. Jika ingin membaca berita lebih lanjut bisa diklik read more. Ya, seperti ini. Balik di page news ini juga terdapat jika ingin order langsung bisa langsung diklik order now. Dan di bagian footer yang mirip seperti page-page sebelumnya, destinasi dan home, itu ada navigasi dan informasi umum mengenai website. Lanjut. Di kontak ini juga hampir sama ya seperti yang lainnya. Ada bagian header yang berisi gambar background dan sosial media yang bisa diklik. Yang membedakan lagi-lagi itu bagian kontennya. Di kontennya ini ada kontak di mana user bisa mengirim pesan atau mungkin bertanya kepada admin dari website dengan mengirimkan sebuah pesan menggunakan email dan nama. Kemudian jika user ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai apa tentang website ini, bisa langsung klik learn more di more info. Bagian footernya sama seperti yang lain. Lanjut ke login. Nah, di website ini kita bisa melakukan aktivitas login dengan menggunakan username, kemudian masukkan password, kemudian tinggal klik login. Nah, apabila kita melupakan
kata sandi bisa langsung diklik di forgot password, dan apabila kita belum punya akun, kita akan langsung dipindahkan ke page sign up melalui dengan mengklik sign up. Nah, kita akan diarahkan ke sign up seperti ini. Nah, di sini kami menggunakan JavaScript untuk pengaturan nextnya itu. Diklik next, nah dia akan seperti berpindah tapi masih dalam satu halaman. Tinggal di next. Nah, lalu tinggal diisi semua datanya sesuai data diri masing-masing user. Lalu di submit. Nah, langsung ke submit ya. Ya, alasan kenapa kami menggunakan sedikit JavaScript di page ini karena untuk memperindah atau menghidupkan website yang kami buat. Nah, sekian untuk penjelasan secara teknis dan running dari website kami. Selanjutnya kami akan menjelaskan pendapat pribadi kami tentang teknologi web, mana saya Muhammad Syaful Komarudin dengan NIM 192410102047 berpendapat bahwa teknologi web ini saat ini sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk membantu pemasaran atau pemasaran produk, sehingga memudahkan dalam pempublikasian produk. Misal di sini kita kan ingin memajukan wisata, kita bisa buat website tentang wisata, sehingga orang-orang akan secara online bisa mengetahui tempat-tempat wisata dan paket-paket wisata yang ada. Kemudian untuk kedepannya menurut saya website ini akan lebih berkembang ya dan lebih mudah dibuat. Terbukti sekarang makin banyak framework atau istilahnya yang memudahkan dalam pembuatan website dibuat. Kemudian untuk sekarang ini saya untuk pribadi saya sendiri, saya belum memiliki usaha atau apapun yang berkaitan dengan website. Namun kedepannya saya jika diberi kesempatan, saya ingin menjadi seorang full stack developer karena menurut saya pembuatan website ini sangat menarik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya Ramadan dengan NIM 192410102077 akan menjelaskan mengenai pendapat pribadi tentang teknologi web. Nah, pada teknologi web saat ini sudah sangat berkembangnya sangat pesat. Nah, seperti website kami ini. Nah, website kami ini bisa juga mempromosikan daerah-daerah yang terpencil. Nah, daerah terpencil kan terkadang belum fasilitas untuk mengenai internet atau mengenai website ini kan belum ada. Nah, kita bisa masukkan di sini destinasi wisatanya dan juga harga tiket masuk. Nah, pada teknologi web ini juga sangat berkembang mengenai news. Nah, apabila kita ada berita mengenai kecelakaan pesawat atau kecelakaan mobil atau berita mengenai COVID-19 dan apapun beritanya itu mudah tersebar melalui website ini. Apabila kita mengklikkan kata kunci saja, misal ingin mengklikkan berita mengenai COVID, cukup kita inputkan kata-kata yang mengenai COVID, maka di situ terdapat muncul semua mengenai berita mengenai COVID. Selanjutnya seperti apa sih potensi teknologi pada masa depan berdasarkan ilmu yang diperoleh sampai saat ini. Nah, untuk potensi teknologi website ini mungkin kedepannya akan lebih menarik lagi tampilannya. Nah,
seperti ini. Kita bisa, apabila kursornya dipindah ke sini, maka dia akan tampilannya akan berubah-ubah. Mungkin untuk kedepannya di teknologi website ini bisa juga untuk mengontrol, misal di rumah ada smart home. Nah, kita bisa melihat CCTV melalui website yang dibuat, dan untuk masuknya kita harus login. Nah, setelah itu bisa juga masuk lalu kita mengecek CCTV yang ada di rumah. Dan juga misal di rumah ini ada ditinggal, tidak ada orang ataupun kosongan rumahnya, apabila ingin mematikan listrik dan mematikan lampu dan rumah sudah mengkoneksi ke smart home, maka kita cukup masuk ke website, dan di website itu kita login akan tersebut ke pilihan ke mematikan lampu. Kita cukup di HP saja dengan membuka website tersebut. Nah, selanjutnya untuk yang jika ada kegiatan wirausaha atau bisnis apa yang Anda lakukan atau jalankan yang memanfaatkan dan menggunakan teknologi web. Nah, untuk saat ini saya masih belum ada kegiatan web. Hanya saya akan membuat mengenai bisnis apa, terus saya akan membuat website itu dengan sedemikian rupa dan semenarik mungkin agar bisa masyarakat tertarik untuk mengetahui produk yang saya tawarkan, seperti itu. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.